Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin buka masker ya Bu ya. Ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Yuliana Agustinus, saya guru dari SDN Taman Cibodas. Kedatangan saya ke sini adalah sebagai wujud pengibasan dari aksi nyata saya sebagai guru penggerak. Saya ini adalah guru penggerak Angkatan 5 Kota Tangerang. Jadi selain sebagai guru penggerak Angkatan 5 di Kota Tangerang, kebetulan di sini saya merangkap sebagai Ketua KKG Gugus 3. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Terima kasih. Baik. Sudah ya Bu ya perkenalannya ya. Bisa panggil saya Ibu Yuli aja. Karena saya emang dari dulu dipanggilnya Bu Yuli. Hanya di taman saja saya dipanggilnya Bu Yuliana. Tapi saya biasanya dipanggil Bu Yuli. Jadi kadang-kadang kalau saya mendengar nama Yuliana kadang-kadang asing. Tapi lama-lama saya sudah terbiasa. Baik, untuk mempersingkat waktu boleh next. Oke, saya Yuliana Agustinus, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar Master Pendidikan, calon penggerak guru Angkatan 5 kelas A Kota Tangerang. Baru calon Bu, calon guru penggerak. Saya harus menghilangkan huruf C-nya. Jadi nanti jadi guru penggerak selama 6 bulan ke depan sampai dengan bulan Desember. Next. Yang akan saya ingin ibaskan atau ingin saya sosialisasikan adalah tentang budaya positif. Udah kebayang ya, apa sih budaya positif? Kebayang nggak Bu? Budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, betul. Pembiasaan atau kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah kita jalankan seperti apa? Seperti kita misalnya ada mengadakan adanya rohis, adanya tata tertib, adanya peraturan, adanya kebersihan atau kerja bakti yang kita lakukan seminggu sekali. Itu adalah budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Boleh next? Nah, di sini budaya positif di sekolah tidaklah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik, melainkan satu sama lain saling berintegrasi dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi kita nggak bisa sendiri Bu kalau untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kita perlu yang namanya antara teman berkolaborasi. Seperti itu. Lalu budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti saya akan sampaikan apa sih itu teori kontrol. Selama ini mungkin barangkali kita selalu merasa guru adalah kewajibannya mengontrol anak. Padahal tidak seperti itu. Atau perilaku siswa agar memiliki perilaku yang disesuaikan dengan yang diharapkan oleh guru. Jadi kita yang mengontrol. Tidak seperti itu ya. Nanti kita kupas secara merinci. Lanjut next. Nah, lihatlah pernyataan. Ada 3 pernyataan. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, saya mau tanya, dari pernyataan 1, 2, 3, mana yang Ibu cenderung setuju? Oke, 3. Boleh ada lagi? Yang Ibu setuju dengan pernyataan 1, 2, 3. Nomor 2 dan 3. Ada lagi yang lain? 3. Oke. Ternyata memang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti Ibu tidak setuju ya. Kalau dengan memberikan hukuman berarti tidak mungkin bisa dapat mendisiplinkan seorang anak didik. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sekarang saya ingin bertanya sama Ibu Bapak guru di sini. Misalnya anak melakukan kesalahan seperti apa sehingga Bapak Ibu guru memberikan
hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Oke, boleh ibu apa? Kita berinteraksi aja, sharing aja ya, di sini nggak ada siapa yang paling pintar, kita berbagi aja. Ayo bu, apa? Tidak mengerjakan PR. Ada lagi? Datang terlambat. Ada lagi? Oke. Rambutnya panjang. Tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan piket. Ya, saya simpan. Sekarang bayangkan, anak itu melakukan pelanggaran adalah, contoh saya ambil contoh adalah tidak mengerjakan PR. Anak tidak mengerjakan PR tuh bu ya. Ibu suruh, misalnya satu di sini. Hal positifnya adalah membaca. Ibu suruh membaca. Apakah antara anak melakukan kesalahan atau pelanggaran tidak mengerjakan PR dengan hukuman yang diberikan itu nyambung? Nyambung nggak? Ya. Ibu jawab sendiri ya, tidak. Benar, memang tidak nyambung. Berarti tidak mengarah ke arah disiplin anak seperti itu. Lalu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, terkadang kita suka memberikan penghargaan misalnya berupa yang bisa jawab kita kasih bintang, atau kita kadang-kadang di kantong ada permen kita kasih permen, atau ada uang kita kasih 2.000 atau berapa. Sekarang itu yang biasanya yang menjawab itu anak yang bagaimana? Yang bisa, yang pintar. Bagaimana dengan anak yang nggak bisa menjawab? Kasihan kan? Akhirnya timbul lagi minder. Baik lagi ke kita. Ketika kita seorang guru, ada atasan kita. Atasan kita memberikan reward kepada kita. Bagaimana perasaan teman-teman kita? Memang benar, maksud dan tujuan ibu kepala sekolah itu adalah untuk memberi motivasi kepada guru yang lain supaya mengikuti. Tapi motivasinya itu sebenarnya harus dari dalam. Jadi tugas kita bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak dari dalam, bukan dari luar. Kalau kita memang dari luar, ketika ada iming baru kita kerja. Ya. Tapi kalau anak-anak harus dari dalam. Oke, lanjut next. Di sini topiknya next banyak ya, nextnya ada 6. Boleh lanjut. Nah di sini perubahan paradigma kita berpikir. Coba ibu berpasangan, yang satu tangan ibu tulis nama, yang sebelahnya ibu rayu. Boleh. Yang sebelah kanan saya ibu pegang kepalan tangan. Ini adalah barang berharga ibu. Yang sebelah kiri merayu temannya yang di sebelah kanan. Ibu rayu. Coba ibu kepala, saya ambil sampel. Ibu yang sebelah kanan yang duduknya sebelah kanan, kepel tangannya. Nah, bapak berarti kepel tangan bapak nanti dirayu sama ibu. Nah, ini ada barang berharga, ya kan? Di sini nih, teman bapak yang B ini yang sebelah kiri, dia tuh akan mencoba sekuat tenaga, meminta, merayu, menyuap bahkan, atau dikasih uang. Nah ini mau nggak dia buka? Tergantung, oke. Tergantung kayak gitu. Nah, berarti tergantung yang bisa mengontrol kalau gitu siapa? Diri kita sendiri, begitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru yang mengontrol anak, berarti itu tidak benar ya. Jadi seharusnya adalah bagaimana si anak bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu maksud dan tujuannya. Oke, lanjut. Apa yang terjadi di dia? Yang tadi saya katakan. Ternyata guru itu selalu sebagai pengontrol, kontrol anak aja. Sebenarnya tidak begitu. Jadi harusnya sebenarnya adalah anak itu harus bisa dapat mengontrol dirinya sendiri dan kita hanya sebagai fasilitator atau sebagai pengarah seperti itu. Lalu ternyata dengan kita mengkritik anak atau kita menyalahkan anak itu akan membuat anak menjadi merasa bersalah. Apakah merasa bersalah itu akan menguatkan karakter? Ternyata tidak akan menguatkan karakter, dan tidak semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini lihat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar ya? Kita kan kalau di kelas kan pemimpin pembelajaran, kita yang paling bisa segala-galanya. Anak mah nggak tahu apa-apa. Jadi kadang-kadang dikontrol sama kita sebagai guru. Oke, lanjut next. Disinilah ada teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri, yang tadi katakan sebagai contoh. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, benar nggak? Bisa nggak mengontrol orang lain? Tidak bisa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Itu adalah teori kontrol. Next. Oke, disiplin positif. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita hanya bisa diri sendiri yang bisa mengontrol. Jadi apa sih makna disiplin? Yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini kita kepada siswa ya maksudnya. Lalu di sini semua perilaku anak itu pasti mempunyai tujuan. Ada teori motivasi di sini. Motivasi dibagi dua, yaitu motivasi yang ada di luar dan motivasi yang ada di dalam. Ketika hanya motivasi yang berada di luar, itu hanya untuk menghindari hukuman aja, ya kan? Lalu apalagi? Hanya untuk mendapatkan sebuah imbalan. Kalau motivasi dari luar, lalu apa? Hanya bisa mengefek kepada posisi kontrol anak. Si anak itu hanya sebagai seorang penghukum, lalu membuat merasa bersalah. Kalau misalnya lihat teman dan pemantau, di sini adalah teori kontrol, 5 teori kontrol. Tetapi ketika ada motivasi di dalam dirinya atau motivasi intrinsik, itu untuk menghargai diri dia sendiri. Adanya nilai-nilai kebajikan, universal, dan keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas itu yang ditetapkan antara guru dan murid. Nah di sini ketika ada keyakinan kelas, di situ nanti ketika ada masalah kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Nah di sini restitusi kita lihat apa sih yang membuat masalah itu, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak. Karena kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Oke, next. Nah, disiplin. Disiplin itu paradigmanya masih seperti ini. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin sehingga anak patuh. Padahal dari kata disiplin itu artinya adalah belajar, bukan menimbulkan kepatuhan kepada murid kita. Disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau untuk pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan nilai apa sih? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Di sini sudah Ibu bisa lihat setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu nilai-nilai kebajikan itu yang kita implementasikan sekarang untuk sekolah penggerak atau yang IKN, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Kita bagaimana bisa menerapkan 6 profil pelajar Pancasila, ya. 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkenegaraan global, bergotong royong, kreatif. Kemarin siapa yang bisa ikut IKN di Kota Persada maupun pengimbasan di SDN Sangi? Ada? Oh tidak ada. Iya, udah diimbasin ke lagunya biar pada istri-istrinya ingat aja lagunya gitu. Udah ya, coba yuk kita nyanyi dulu ya. Coba saya mendengar ya. Ayo, 3, 2, 1. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Itulah tujuan kita, menciptakan anak yang harus bernalar kritis,
yang mandiri, yang berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Itu tujuan kita kepada anak murid kita nantinya. Oke, next. Oke, konsepnya. Boleh, next. Ya, ini dia. Teori motivasi. Tadi saya katakan motivasi ada dua. Motivasi yang ada di luar, eksternal, dan motivasi yang berada di dalam dirinya. Kalau motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan saja atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ya? Nah itu timbul motivasi eksternal. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya lakukan apabila yang saya lakukan seperti itu? Yang apabila saya melakukannya seperti apa? Nah, lanjut. Untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, dengan menghargai dirinya sendiri, akhirnya timbullah motivasi internal seperti itu. Akhirnya ketika motivasi eksternal dapat, maka tujuan dari disiplin positif akan berjalan. Oke, next. Merdeka menurut Kak Hadik Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Jadi bukan perintah. Jadi mereka bukan kata perintah gitu. Jadi mereka itu tapi cakap buat memerintah dirinya sendiri, maksudnya merdeka. Dia tidak tanpa harus disuruh, tapi dia punya kesadaran diri, itulah disebut dengan merdeka dalam proses pembelajaran. Lanjut, next. Nah ini dia. Apa sih itu restitusi? Ibu pernah dengar restitusi? Oh pajak, betul. Kalau dalam itu pajak, betul. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah contoh tadi kesalahannya, tidak mengerjakan PR, jangan langsung dikasih hukuman. Itu hukumannya tidak nyambung. Kita tanyakan, ada apa? Kenapa dia tidak bisa, dia tidak menyelesaikan PR-nya atau tugasnya? Jadi kita cari tahu. Jadi di sini ada memperbaiki kesalahan, jangan berikan hukum. Kalau misal kita memberikan hukuman, apakah perilaku anak yang tidak mengerjakan PR itu tidak akan mengerjakan? Kita harus merubah perilaku anak supaya si anak ini mau mengerjakan PR. Bagaimana? Ada masalah apa? Kenapa si anak ini tidak mau mengerjakan PR? Karena apa? Jadi kita cari tahu, kita cari solusinya, dan solusinya itu bukan kita yang mencari. Kita hanya mengarahkan saja, tetapi anak yang mencari. Supaya kamu bisa mengerjakan PR, kamu harus bagaimana? Nanti ada yang namanya keyakinan keras. Jadi ada hukuman itu tidak baik karena akan murid itu tidak akan berkembang, potensinya tidak akan berkembang. Dia hanya merasa jadi orang yang minder, orang yang merasa bersalah. Kalau kita memberinya sifatnya hukuman. Beda, kalau kita misalnya memberinya sifatnya itu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu berarti kita anak sudah tahu peraturannya, ada konsekuensinya. Jadi anak pasti tidak akan mau melanggar karena ada konsekuensinya. Tetapi kalau misalnya restitusi, kita memperbaiki perilaku anaknya. Next ya, di sini 9 ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan si anak, namun si anak itu belajar dari kesalahannya. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Ada apa? Nah, lalu juga memperbaiki hubungan siapa ya? Hubungan murid dengan guru, ya. Berarti kan tidak harmonis kan karena tidak mengerjakan PR. Lalu lanjut lagi, tawaran. Jadi bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, ke dalam diri anaknya. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Ini kenapa nih anak tidak mengerjakan PR? Apa kebutuhannya? Oh, kebutuhannya ternyata misalnya butuh kasih sayang. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang. Atau butuh kebebasan, berarti dia pengen belajarnya di luar gitu ya. Kelihatan anak yang kalau udah bosen di kelas tidur-tiduran, berarti dia butuh kesenangan. Kebutuhannya kesenangan. Berarti pembelajaran kita harus yang membuat anak happy. Dan itu restitusi fokus pada karakternya, karakter si anak. Kita rubah karakter si anak. Kan kita membayangkan 6 program belajar Pancasila kan. Karakter anak yang mandiri seperti apa. Lalu fokus pada solusinya.
Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat bersalah pada kelompoknya. Oke, next. Next, nah ini dia keyakinan kelas. Ibu bapak saya mau tanya dong. Ibu bapak punya keyakinan kelas enggak? Punya. Punya. Oke, apa keyakinan kelasnya? Kalau boleh saya tahu. Keyakinannya dalam untuk supaya untuk hasilnya begitu anak menjadi lebih pintar, lebih bagus lagi. Untuk perubahan tingkah laku atau ilmu pengetahuannya. Yang ibu terapkan, yang sudah ibu terapkan di kelas ibu, keyakinan kelasnya seperti apa? Ya pembiasaan setiap hari membuang sampah. Terus kalau untuk keyakinan kedepannya ya anak itu yang tadinya tidak bisa baca ya harus bisa baca. Begitu ya, itu keyakinan kelas. Iya nggak apa-apa, kita boleh bebas berpendapat. Oke, keyakinan kelas. Apakah ibu tadi bilang tidak mengejar PR ya? Apa? Membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Lalu apa lagi? Ya untuk perubahan ilmu pengetahuannya. Oh iya, dari anak yang nggak bisa baca sampai bisa baca, itu keyakinan kelasnya. Anak udah tahu belum? Ini untuk keyakinan diri saya sendiri. Oh, namanya keyakinan kelas berarti namanya keyakinan kelas berarti gurunya yakin, muridnya juga yakin. Itu dengan keyakinan kelas ya. Tapi boleh next ya. Nah, Lili. Mengapa tidak peraturan aja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kayak ini lihat. Coba lihat. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali lagi kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita jangan sampai si anak ini melakukan sesuatu karena adanya peraturan-peraturan, tetapi karena mereka yakin. Mereka yakin ketika mereka menjalankan ini pasti akan ada sesuatu. Misalnya seperti ini. Contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Takut ditilang. Makanya kita itu karena takut mendapatkan hukuman. Tapi motivasi ini dari eksternal kan. Seharusnya mah ya mau di mana aja kita harus menggunakan helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk apa keyakinannya? Untuk kesehatan kita kan? Tanpa disuruh ya pasti kita pakai masker. Karena keyakinan kita untuk menjaga kesehatan kita. Kalau misalnya itu untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kita takut dihukum. Misalnya ya, kita takut dihukum atau misalnya kita untuk mengikuti pelatihan, jadi belum ada dalam dirinya, masih eksternal, motivasi eksternal. Kalau misalnya dalam dirinya mah, ya pasti dia akan datang tepat waktu. Atau misalnya, maaf, ibu datang ke sini penuh keyakinan kan? Jangan adjust motivasi eksternal, tapi harus dari dalam diri ibu. Oh ya, saya pengen tahu buat nambahin pengetahuan saya, itu dari dalam diri. Tapi beda lagi karena misalnya dari eksternal ada rasa ketidakenakan dengan teman datang atau seperti apa, akhirnya itu hanya sifatnya motivasi eksternal. Tapi kalau ketika dari dalam diri sendiri, insya Allah apa yang didapat hari ini adalah saya hanya ingin mentransfer tentang keyakinan kelas dan restitusi. Next, lanjut ini budaya. Dari peraturan kelas, ternyata peraturan kelas itu adalah hal yang paling kecil. Ya. Lalu ada keyakinan kelas. Ketika ada keyakinan kelas, akhirnya lingkungan menjadi positif dan menjadi budaya yang positif sehingga murid merasa nyaman, aman, dan bahagia. Oke, next. Nah ini dia. Ibu bapak coba perhatikan, saya bilang yang sebelah sini warna hijau, yang sebelah ini adalah warna putih. Ini adalah kesepakatan kelas. Ya. Ini adalah kesepakatan kelas. Tapi pertanyaan saya adalah
Di antara dua ini, mana yang kesepakatan kelas menurut Bapak atau Ibu guru? Yang warna hijau atau warna putih? Warna apa Bapak, Ibu? Oke. Yang ngacungkan tangan yang warna putih. Putih. Oke. Putih berapa orang? Baca dulu. Hijau. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa ada hijau, ada putih? Acungkan tangan yang warna putih. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, yang warna hijau. Nunjuk lagi. Oke, yang warna hijau. Ya. Iya, yang mana? Hijau putih? Hijau. Putih? Putih. Oke. Kalau Ibu Bapak Ibu lihat di sini yang merupakan kesepakatan kelas adalah yang warna putih. Kenapa kau begitu? Nah, lihat deh Bu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ketika anak murid memiliki keyakinan saling menyayangi, segala tindakan atau perilaku anak pasti akan terkontrol. Lalu di sini kami murid yang semangat belajar karena dia yakin semangat belajar. Karena dari dalam dirinya yakin, maka dia akan semangat belajar. Jadi beda dengan peraturan. Kalau peraturan di sini, dan tadi ketika mereka semangat belajar pasti otomatis peraturan dijalani. Datang tepat waktu, iya. Mengucapkan salam, iya. Mungkin peluk bu gurunya, iya. Karena dia punya keyakinan dia menyayangi gurunya, ya kan? Lalu sini kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Kami murid yang semangat dengan semangat belajar. Pasti akan aktif dalam proses pembelajaran. Karena keyakinan yang dimiliki, maka peraturan otomatis akan berjalan. Tetapi apabila bu guru harus membuat ada konsekuensinya, boleh, ya. Tapi kalau misalnya dalam teori 5 kontrol, yang paling bagus itu adalah seorang manajer. Kalau misalnya sebagai yang memberikan konsekuensi itu adalah seorang pemantau, ya. Kadang-kadang kita suka bilang, ayolah nah bantu ibu, gak enaknya nanti kedengaran ibu kepala sekolah. Nah itu kita adalah memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak. Kalau seperti itu. Tetapi itu belum bagus. Tapi kalau kita sebagai seorang manajer itu lebih bagus lagi. Jadi manajer bukan hanya kepala sekolah, guru juga manajer. Manajer di mana? Ya ini, di ruang kelas ini. Ini kita pemimpinnya. Ya, mau dibawa kemana nih kelas kita? Gitu. Next, di sini ya peraturan. Ada peraturan. Coba boleh Ibu. Keyakinan kelas apa kan? Menyayangi, menghargai ya tadi ya, semangat, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Si anak ini memiliki keyakinan apa? Tanggung jawab. Oke, catat dia tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dia mempunyai keyakinan apa? Ketika dia memiliki keyakinan ini, pasti tidak akan menyayangi. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan apa? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dia mempunyai keyakinan apa? Menyayangi. Ibu boleh catat jawaban Ibu, kita saya kasih tahu jawabannya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Dia punya keyakinan kesehatan, makanya dia akan menggunakan masker kan? Dengan peraturan itu dia pasti punya keyakinan dia akan menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Oke, next kita buka. Nah, itu dia jawabannya. Selalu menggalikan buku di tempatnya. Ternyata keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Guru dan murid bertanggung jawab, ya kan?
ada keyakinan. Jadi ketika ada peraturan tuh kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas kita. Lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Guru dan murid saling menghormati. Jadi ketika anak mengganggu orang lain atau mengata-ngatai bapaknya, kembalikan lagi kepada keyakinan kelas kita. Seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, yang seperti ini. Ya, itu keyakinan kelasnya. Next. Oke, di sini penghargaan, menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Benar nggak? Ini dia yang dikasih reward terus kita mau nggak? Ini kalau kita orang dewasa, benar nggak? Iya. Nah begitu juga dengan anak. Bu guru dia lagi, kapan saya dan gitu. Agar kita kan potensi anak tidak berkembang. Oke, next lanjut. Oke, dah. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Ibu catat boleh ya. Jawaban ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena dia terlambat. Sama bu guru dia dikasih suruh nulis nih, saya tidak terlambat lagi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ibu tuh tulis yang apakah hukuman, apakah konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Oke, ibu udah lihat ya. Coba ibu catat sendiri ya. Yang pertama apa? Menurut ibu apa yang pertama? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh ibu tulis ibu hukuman. Hak ibu tulis saja hak. Kan kita cek dari yang ibu lihat ya. Hak. Lari mengelilingi lapangan, ibu jawabannya apa? Ibu tulis di jawaban kertas ibu. Hukuman. Hukuman. Murid diminta Push up. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman lagi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Next jawabannya. Nah, Konsekuensi. hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Siapa yang betul semua? Oh, iya. Konsekuensi. Alhamdulillah. Lanjut next. Dan dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini dia. Kalau hukuman itu sesuatu hal yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit fisik mungkin atau sakit hati dalam jangka waktu yang lama sehingga si anak itu mengingat gurunya. Saya dijerat sama guru itu, saya masih ingat. Dulu kelas 1 saya bisa baca, yang gitu ya. Lalu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsep diri yang buruk, males kamu. Nggak selesai, kapan selesainya? Kan gitu, itu hukuman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya merasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tak dihargai. Itu adalah namanya hukuman. Beda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ketika ada peraturan, ketika dilanggar, ada sesuatu, itulah namanya konsekuensi. Lalu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nggak nyaman, tapi pendek, nggak beda sama hukuman. Kalau hukuman lama, mungkin ketika sampai dewasa pun pasti ingat. Lanjut, anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi, jadi ketika ada konsekuensi, dia merasa lebih disiplin dan belajar mungkin ya. Disiplin itu buat patuh ya. Belajar untuk menghargai akan waktu. Gue mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau konsekuensi. Next. Nah ini dia. Jadi kita harus kalau yang identitas murid kita, kalau kita memberikan hukuman, itu adalah hal yang negatif. Murid gagal. Kalau misalnya konsekuensi netral sih. 50-50, nah, kalau netral ya antara gagal dan tidak gagal. Tapi kalau misalnya restitusi, itu halnya akan menjadi hal yang positif.
Misalnya restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini dia, kembali lagi kepada restitusi, segitiga restitusi ada 3. Yang terakhir tadi keyakinan. Apa yang kamu yakini di kelas yang tadi? Menghargaikah, menghormatikah, bertanggung jawab, seperti itu. Untuk memperbaiki masalah. Dan murid akhirnya bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Saling menghormati dan menghargai. Next. Oke. Next. Nah ini dia kebutuhan dasar manusia. Anak, apakah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan. Untuk dapat, atau yang kelima, bertahan hidup. Ya, next. Nah 5 posisi kontrol yang tadi, 5 posisi kontrol. Next boleh. Nah ini yang saya katakan tadi, 5 posisi kontrol. Yang paling bagus adalah manajer, sehingga anak dapat menghargai dirinya sendiri. Dengan cara apa seorang manajer itu? Ya udah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang guru lakukan. Lalu guru juga berkata, saya contoh sini, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, jadi restitusi seperti itu. Lalu menguatkan kepribadian si anak. Murid di sini kaitannya dengan dunia kualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Lalu murid akan berkata, bagaimana cara saya untuk memperbaiki keadaan seperti itu. Lalu di sini dampaknya si murid dapat mengevaluasi bagaimana caranya atau memperbaikinya supaya dia, tadi contohnya, supaya dia tidak akan mengerjakan atau tidak akan PR itu akan dikerjakan gitu. Seperti itu ya. Sebagai manajer. Next. Oke. Nah, boleh. Kalau misalnya ibu boleh pakai kertas ya. Saya tanya sama ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol itu sebagai apa? Sebagai hukuman, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya, positif. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu yang ibu yang katakan tuh pernyataan ini. Siapa yang mengatakan? Ayo lakukan. Yang mengatakan itu apakah posisi kontrol sebagai hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Oke, ibu isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasih kode dia. Kan tadi 5 kontrol, ada 5 ya. Apa bu pertama? Hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari pernyataan-pernyataan ini, itu siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai manajer? Tidak. Teman. Oke, boleh tulis ibu. Kamu tidak pernah benar melakukan. Sebagai apa itu posisi kontrolnya? Ibu tulis. Nah, tulis dulu sesuai dengan pemahaman ibu. Nanti kita buka jawabannya. Oke. Apakah kamu hari ini mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, sudah ibu? Sudah? Kalau sudah boleh. Next, kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata itu membuat orang bersalah. Si anak merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum. Lalu, ayolah lakukan demi ibu guru. Nah, ternyata itu sebagai teman. Apa kamu sudah mendapatkan stiker hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai seorang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu berkata-katain orang tuanya, ini ngatain orang tuanya. Bagaimana caranya? Dia kan anak yang berpikir dan mencari solusinya sendiri. Lalu kamu selalu yang paling terakhir dulu jawabnya. Ada seperti ya, terakhir dulu jawabnya. Perkalian makanya dihafalin. Nah itu ternyata kita secara tidak langsung
memberikan hukuman kepada anak. Kalau posisi kontrol kita seperti itu, anak merasa seperti dihukum sama kita, sehingga anak tidak akan berpotensi, tidak akan berkembang, apalagi dibuat merasa bersalah. Jangankan anak ya, kalau kita juga seperti itu ya, benar nggak? Kalau kita dibuat sama, merasakan dirasa bersalah, agar kita timbulnya apa? Minder, malu, seperti itu. Next, Nadia, bergerak antara dia peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer, dan memperbaiki. Di sini adalah kalau kamu tidak, saya akan apa, itu diberi hukuman atau membuat tidak nyaman. Tapi apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi memperbaiki adalah kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan antara guru dan anak. Oke, next. Nah, segitiga restitusi. Next, lanjut. Nah, ya. Segitiga restitusi itu adalah untuk penyelesaian masalah. Di sini misalnya langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Dengan cara apa seorang guru untuk menstabilkan identitas anak? Yaitu dengan cara begini. Ada bahasa kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu berarti kita sedang melakukan menstabilkan identitas si anak. Lalu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu adalah satu bagian dari kata kita, kata guru, untuk menstabilkan identitas anak. Langkah yang kedua, kan segitiga berarti 3 ya. Langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Kita validasi kebutuhan anak dengan cara, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu validasi. Yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa saja yang kita sepakati tadi di kelas? Oh iya Bu, ada nilai menghargai. Itu kan kita ingatkan lagi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Biarkan anak yang menjawab, dan anak untuk menjadi dokter kamu harus seperti apa? Jadi anak yang menjawab itu semua. Kita hanya sifatnya memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pancingan-pancingan sehingga anak mau berbicara. Oke, segitiga restitusi diterapkan ya Ibu Bapak. Lanjut, next. D. Berbuat salah itu, ini yang contoh menstabilkan. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru buat salah, Bapak juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kadang-kadang anak saling menyalahkan ya, dia duluan Bu, enggak dia duluan. Kadang-kadang kalau di kelas kejadian seperti itu, enggak Bu, dia mulai duluan Bu, yang ngata-ngatain nama bapak saya. Nah udah, kita langsung stabilkan identitas anak. Ibu gak mau cari tahu siapa yang salah, si A atau si B. Yang Ibu tak ingin tahu bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu. Oke, ini ada contoh menstabilkan identitas anak. Next, validasi kebutuhan. Ini dia yang Ibu guru katakan kepada anak ketika untuk memvalidasi kebutuhan. Jadi membantu siswa mengenali dulu kebutuhan apa yang belum dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Lalu pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Dan tadi yang 5 dasar tadi, kebebasan, kasih sayang, kebutuhan hidup, cinta, yang tadi 5 ya. Lalu di sini yang guru yang berkata, tuh, kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini contoh-contohnya Bu ya. Oke, next lagi. Nah ini dia. Anak melihat kesalahannya, udah tahu kesalahannya, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Disinilah kita menanyakan keyakinan, ya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita atau di sekolah kita?
Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kau mau kelas ini seperti apa? Kita ajak anak berbicara. Ya mungkin kelas 1 juga udah bisa. Bu maunya kelasnya banyak mainan kan gitu ya. Ada mobil-mobilan misalnya. Dan next. Alhamdulillah selesai. Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Di sini saya hanya menyampaikan keyakinan kelas. Jadi ibu nanti oleh-olehnya adalah ibu besok atau kapan. Adakah tugas piket? Ada peraturan kelas ya? Udah ada peraturan kelas, saya yakin. Tinggal membuat keyakinan kelas atau keyakinan kelas ada kesepakatan antara guru dan murid. Caranya bagaimana? Boleh nanti ibu begini. Ada yang namanya apa sih yang warna-warni itu yang ditempel? Warto. Yang kecil-kecil, Oh, sticky yang bisa notes. ditempel itu loh kayak Sticky stiker. notes. Sticky Nah, notes. stick ya. Stick apa tuh? Sticky notes. Yang kecil-kecil. Buat notes. Box notes itu loh, yang ditempel. Maksudnya nanti ketika itu kita kasih ke anak satu-satu. Keyakinan kelas apa, anak pengen apa, ntar anak kan tempel di sini. Post it. Nah, post-it tempel di sini. Kita lihat anak suruh baca. Kita buat keyakinan kelas bersama dengan murid. Itu tugasnya. Nah, ketika sudah dapat keyakinan kelas, ibu bapak udah buat nih sama guru dan murid. Langsung ibu Ibu ketik ya. Ibu ketik pakai Canva yang bagus dengan yang cakep-cakep deh. Kan itu kan gampang ya, banyak ya. Udah ada, tinggal ganti namanya aja. Ya, apalagi sudah pakai guru belajar SD ID, itu mah udah banyak yang gratisannya bagus-bagus. Tinggal ibu ganti situ, ibu print, ibu tempel di papan di mana? Oh, paling jauh banget di sana lemari. Jadi ketika si anak melakukan sesuatu hal yang melanggar peraturan, tinggal kembali lagi kepada keyakinan kelas. Seperti itu. Boleh kalau kita berusaha menjadi seorang manajer aja berusaha. Sama bu, saya juga belajar untuk menjadi seorang manajer. Tapi bukan manajer guru-guru, tapi memanajerkan itu. Ngantuk ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bahwa adanya buat kesepakatan kelas dulu atau keyakinan kelas bersama murid. Ketika itu sudah terjadi, insya Allah terciptalah budaya positif dan kenyamanan dan keamanan. Kita harus bisa membuat anak rindu siapa? Rindu gurunya. Atau jangan sampai ketika ayo anak-anak kita pulang, berarti itu anak kita tanda tanya. Berarti tidak ada kebebasan sama kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang kurang benar. Mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan bermanfaat. Jika